Yo, halo semuanya, ketemu lagi kita untuk lanjutin series Wednesday. Yang kali ini kita akan masuk di episode yang kedua. Setelah di episode kemarin, Wednesday terselamatkan karena kehadiran sosok monster yang misterius. Akankah di episode kali ini Wednesday dapat bertemu dengannya lagi? Oke, seperti biasa, tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. How you like that? You gon' like that? The story's about to take a dark turn. Setelah penyerangan Rowan oleh makhluk misterius, pencarian jasad Rowan pun dilakukan. Namun anehnya, jasad Rowan hilang entah kemana. Sheriff Galpin pun mendatangi Nevermore karena menganggap kejadian ini pasti ada hubungannya dengan Nevermore. Apalagi saat kejadian ada Wednesday di TKP. Kasus ini pun jadi semakin membagongkan ya. Wednesday pun dimintai keterangan tentang kronologis kejadiannya. Sedangkan Bu Wims meyakinkan bahwa sebenarnya Rowan masih hidup dan kabur dari TKP. Wednesday pun bicara empat mata dengan Sheriff Galpin bahwa sebenarnya Wednesday tahu kalau sebenarnya Sheriff juga mengetahui kalau ada monster di dalam hutan. Namun Sheriff sedang berusaha menutupinya. Namun tiba-tiba Rowannya datang dong sambil senyum-senyum tanpa luka sedikit pun. Bu Kimbot pun coba untuk membantu Wednesday yang sudah dianggap halu atas kematian Rowan. Namun semuanya sia-sia. Wednesday dengan sikap dingin dan antisosialnya tetap teguh dengan keyakinannya bahwa Rowan benar-benar sudah mati diserang sesosok monster. Dan Wednesday tidak berhalusinasi. Wednesday pun bertemu dengan Tyler yang dimana hanya Tyler lah yang percaya tentang cerita Wednesday dari semua orang yang menganggap Wednesday berbohong. Wednesday pun menemui Enid untuk menanyakan informasi detail seorang Rowan. Dan didapatlah informasi kalau Rowan ini seorang no-lab alias penyendiri yang aneh. Dan Rowan juga adalah teman seasrama dari Xavier. Story. Other than being a weird loner, no offense, none taken. Sedangkan dalam waktu dekat akan ada perlombaan Pokap, lomba kano tanpa aturan alias bebas ngapain aja. Ini pun mengajak Wednesday untuk ikut, namun sudah pasti Wednesday-nya menolak. Malam harinya Wednesday berpikir keras tentang kejadian yang dia alami. Dan dari lembaran kertas yang disobek Rowan, Wednesday melihat sebuah simbol yang cukup aneh. Wednesday pun menanyakan keberadaan Rowan ke Bu Wims, namun ternyata Rowan telah dikeluarkan dari Nevermore. Dan di sini ternyata Bu Wims sudah tahu kalau Wednesday mendapat sebuah penerawangan seperti yang didapat ibunya dulu kala. Bu Wims memperingatkan bahwa penerawangan itu tidak bisa dipercaya dan sangatlah berbahaya. Wednesday pun diharuskan memilih salah satu ekstrakurikuler yang ada di Nevermore. Mengetahui gerak-geriknya akan dipantau Bu Wims, Wednesday pun menyuruh Ting untuk mengikuti Rowan yang akan meninggalkan Nevermore. Wednesday pun menemui Bianca dan para siren yang sedang ekstra paduan suara. Namun bukan mau mengikutinya, melainkan menanyakan kepada siapa Bianca melapor saat kejadian menimpa Rowan. Dan ternyata Bianca melapor kepada Bu Wims. Dan pantas saja Wednesday nggak mau ikut ekstra paduan suara karena dengan mengeluarkan gelombang infrasonik aja udah bisa meretakkan kaca. What was that? A note only dogs can hear. Wednesday pun menemui Xavier yang sedang memanah dan menanyakan tentang kepribadian Rowan. Yang ternyata Rowan memang orang yang aneh. Dan 2 minggu ke belakang Rowan menjadi semakin labil. Xavier pun memperingati Wednesday agar tidak dekat-dekat dengan Tyler karena menurutnya Tyler adalah seorang pria yang brengsek. Dan lagi-lagi Wednesday menunjukkan keahliannya. Setelah dapat meretakkan kaca hanya dengan mengeluarkan suara infrasonik, Wednesday melemparkan sebuah apel dan memanah sampai kena hingga menancap pada target panah sekaligus. Selanjutnya Wednesday menemui Eugene, di mana dia melakukan kegiatan berternak lebah. Namun dirasa tidak mendapat informasi apapun, Wednesday pun meninggalkannya. Wednesday coba menanyakan kepada Rowan yang segera meninggalkan Nevermore. Namun Rowan pergi begitu saja tanpa memberi penjelasan yang memuaskan untuk Wednesday. Akhirnya Ting mengikuti kepergian Rowan. Namun saat Rowan masuk ke dalam toilet, tiba-tiba saja Rowan berubah menjadi pria tua. Dan disinilah Ting mulai kebingungan karena kehilangan jejak Rowan. Dan ternyata pria itu berubah lagi menjadi Bu Wims. Saat itu ada pelajaran tentang tumbuhan dan Xavier menunjukkan kekuatannya dengan menghidupkan gambar yang dia buat. Yang tentu saja B aja bagi Wednesday.
Wednesday pun menunjukkan kecerdasannya dengan menjelaskan tentang apa yang sedang dibahas, bahkan lebih pintar daripada Bianca yang biasanya menjadi siswa paling pintar di kelas. Perhaps you could identify the ghost orchid's greatest qualities. Di sisi lain terlihat obrolan antara Tyler dan Sheriff Galpin yang nampaknya tidak terlalu akur karena ayahnya masih saja mencari monster. Balik lagi sama Wednesday yang meminta bantuan kepada Enid untuk menggantikannya di peternakan lebah untuk menghindari pengawasan Bu Wims, karena saat itu Wednesday menyadari bahwa apa yang ada di sobekan kertas milik Rowan menyebutkan bahwa Wednesday akan menjadi penyebab kehancuran Nevermore. Atas dasar itu Wednesday ingin menyelidikinya. Wednesday pun kembali ke hutan tempat monster itu muncul, dan ternyata ada Tyler juga yang akhirnya menemani Wednesday. Hingga akhirnya Wednesday menemukan kacamata Rowan. Seketika setelah memegangnya, Wednesday mendapat penerawangan tentang Rowan yang bertengkar dengan Xavier, Rowan yang coba membunuhnya, dan juga sebuah buku bertuliskan komunitas Nightshade. Wednesday pun coba mencarinya di perpustakaan, namun tidak bisa menemukannya. Bu Thornhill yang ada di sana juga tidak bisa membantunya, karena menurutnya itu adalah buku dari sebuah komunitas di Nevermore yang telah lama dibubarkan. Dan faktanya Bu Thornhill adalah satu-satunya manusia normal yang ada di Nevermore. Wednesday pergi ke kamar Rowan, yang dimana itu adalah kamar Xavier juga. Di sana Wednesday menemukan gambar dirinya yang dilukis oleh Xavier, dan juga ada sebuah topeng di bawah ranjang Rowan. Tiba-tiba Bianca datang dan membicarakan hubungannya dengan Xavier. Bianca yang sudah menjadi mantan dari Xavier meyakinkan bahwa Wednesday tidak cocok dengan Xavier. Dari apa yang dibicarakan Bianca, Wednesday pun mendapat informasi bahwa Bianca sudah merencanakan sesuatu untuk memenangkan perlombaan bokap besok pagi. Wednesday pun balik ke kamarnya dan mendapati Enid lagi panik nangis sesekukan karena salah satu anggotanya tidak bisa mengikuti lomba besok pagi. Wednesday yang sudah tahu rencana buruk Bianca akhirnya menawarkan diri untuk ikut serta mengikuti lomba bokap besok pagi, serta membuat rencana untuk bisa mengalahkan Bianca bagaimanapun caranya. Dimulailah perlombaan bokap dengan misi mengambil sebuah bendera di makam Cragston di Pulau Raven dan membawanya kembali ke garis finish tanpa tenggelam ataupun ditenggelamkan. Dan yang paling penting adalah perlombaan ini tidak ada aturan sama sekali, jadi setiap tim bisa berbuat curang sesuka mereka. Dan inilah cara Bianca untuk memenangkan pertandingan dengan mengirim seorang siren penguasa air, jadi putra duyung gitu, untuk menenggelamkan kano-kano pesaingnya. Wednesday yang menyadari hal itu langsung menjaring si putra duyung agar tidak bisa mengganggu timnya. Sampailah mereka di Pulau Raven dan Enid bertugas menjaga perahu dari ulah usil Bianca. Sedangkan Ting mengalihkan perhatian tim lain, Enid merusak kano milik mereka dengan cakarnya. Sementara itu Wednesday dapat mengambil bendera di depan makam Cragston. Namun tiba-tiba dia mendapat penglihatan seorang cewek yang mirip dengannya dan dia mengatakan, "Kaulah kuncinya." Bergegaslah mereka ke garis finish dan salah satu tim harus tenggelam karena ulah cakaran ini kanonya. Kini tinggal timnya Wednesday dan timnya Bianca yang bertahan. Wednesday coba mengeluarkan tombak untuk merusak kano milik Bianca, namun ternyata si putra duyung sudah terlepas dari jaring dan mendorong kano Wednesday menjauhi garis finish. Dan disinilah Ting memukul kepala si putra duyung hingga tak sadarkan diri. Akhirnya tim Wednesday dapat memenangkan perlombaan bokap. Saat perayaan kemenangan, Wednesday lebih memilih untuk memisahkan diri dan tanpa sengaja melihat simbol yang sama seperti di sobekan kertas milik Rowan. Malam harinya seperti biasa Wednesday menulis novel di kamarnya dan dia pun teringat simbol yang dia lihat tadi siang. Wednesday pun mendatangi tempat itu lagi dan coba memecahkan teka-teki yang tertulis pada sebuah patung. Dan dengan kecerdasannya Wednesday dapat memecahkan teka-teki itu dengan jawaban menjadikan jari 2 kali. Dan tiba-tiba saja terbukalah sebuah ruang rahasia dari balik patung tersebut. Dan ternyata di sanalah komunitas Nightshade berkumpul dulu kala. Terlihat dari foto-foto jadul yang dimana ada foto orang tua Wednesday juga terpajang di dinding.
Di tempat itu juga ditemukan buku yang dicari Wednesday, tempat sobekan Rowan berasal. Yos, berakhir sudah untuk episode keduanya, yang akhirnya Wednesday dapat menemukan buku yang dia cari ya. Dan sudah dipastikan ada seseorang yang menutupi tentang kematian Rowan. Siapakah dia? Tunggu episode selanjutnya di video yang akan datang. Ciao.